One Punch Man chapter 186. Pertama kita diperlihatkan sebuah cover yang bergambar pixel. Terlihat Saitama berjalan ke depan di jalan seorang diri. Bab melanjutkan chapter sebelumnya di mana Genos bertemu dengan Saitama setelah mengalahkan monster level iblis yang hanya sekali serang. Genos berkata, "Sensei, Anda pindah tempat lagi." Saitama berkata, "Iya, kamar sebelumnya telah rusak." Genos mengatakan, "Haruskah aku memberitahu asosiasi pahlawan untuk mengatur ruangan yang lebih besar?" Saitama menjawab, "Tidak, aku minta kamar yang lebih kecil, karena itu menenangkan." Lalu Genos mengatakan kepada Saitama besok akan kembali lagi dengan membawa kopernya. Saitama langsung memotong pembicaraannya, dia mengatakan tunggu berkali-kali. Lalu Saitama berkata tempat ini lebih sempit dan lebih sempit dari sebelumnya. Aku pikir kita tidak bisa tinggal bersama lagi. Genos menjawab, "Tidak apa-apa, asalkan ada ruang di mana Anda bisa duduk. Jadi tidak masalah jika menurut Anda aku menjadi patung di sini." Genos duduk di pojokan. Saitama berkata, "Tidak, itu menakutkan. Bahkan jika kau mengamati kehidupan sehari-hariku, itu tidak akan membuatmu mendapatkan pelajaran apapun." Genos langsung mengeluarkan buku catatannya. Dia ingin buktikan bahwa selama ini dia telah banyak belajar dari Saitama dan mencatat itu di buku hariannya. Lalu Genos mengatakan, "Ngomong-ngomong, aku memiliki permintaan dari Anda. Maukah Anda berduel sekali lagi denganku?" Saitama menjawab, "Kebetulan aku berpikir keluar sekarang. Mari kita pergi ke tempat yang luas." Akhirnya Saitama dan Genos keluar ke tempat yang lapang, tempat yang benar-benar jauh dari pemukiman. Saitama berkata, "Ada begitu banyak monster akhir-akhir ini, lebih mudah mencari monster daripada mencari kumbang rusa raksasa." Genos berkata, "Iya, aku telah menangani monster hari ini, dan mereka sampai ke tempat yang ideal untuk bertarung." Mereka saling berhadapan siap untuk bertarung. Genos mulai mengerahkan kekuatannya dari tubuhnya. Terlihat tubuhnya bercahaya. Cahaya yang dipancarkan sangat terang. Saitama merasa silau dengan cahaya terang Genos. Lalu Genos dengan cepat melesat ke depan menyerang Saitama. Dengan cepatnya Genos, manusia biasa tidak akan bisa menghindari pukulannya. Kita bisa melihat wajah Saitama yang mengerut dan memejamkan matanya karena dia merasa sangat silau. Dengan begini, pukulan Genos bisa mengenai Saitama. Akan tetapi, Genos tiba-tiba berhenti. Dia tidak meneruskan pukulannya. Namun, efek dari serangan Genos tersebut menghancurkan tanah sekitar. Lalu, Saitama membuka satu matanya, bertanya apa yang terjadi. Kita bisa melihat efek kehancuran yang dilakukan Genos di belakang Saitama. Saitama bertanya, "Apakah kau tidak ingin melakukannya?" Dalam hatinya Genos berkata, "Seperti yang diharapkan. Ini sudah cukup. Jika melanjutkan pertarungan itu hanya akan menodai baju sensei." Lalu Genos mengatakan, "Saitama sensei, sebagai gantinya, aku memiliki konsultasi. Apakah menurutmu aku sudah menjadi lebih kuat?" Saitama menjawab, "Bukannya kau akan semakin setelah mengubah bagian-bagianmu. Apa kau merasa depresi?" Dalam hati Saitama mengatakan, "Haruskah aku beri kata-kata penyemangat sebagai gurunya di sini?" Lalu Saitama dengan wajah tampannya mengatakan, "Genos, pergerakanmu yang bersinar barusan itu luar biasa cerah. Untuk saat ini, apakah kau merasa lebih kuat?" Saitama dalam hatinya kebingungan, tidak punya kata-kata untuk Genos. Sedangkan mata Genos terlihat kosong. Genos memikirkan tentang Saitama saat dia melihat wajah Saitama yang menutupi matanya. Genos berkata, "Aku sadar saat aku melihat Saitama sensei. Dia tidak menutup matanya karena terang. Dia tidak peduli dengan kekuatanku. Saitama sensei tidak memperhatikanku, mungkin kehadiranku tidak berguna. Ini sudah 2 bulan sejak aku menjadi muridnya. Apakah aku telah menjadi kuat? Tidak, aku telah merasakannya, kenyataannya kalau aku belum mencapai langkah sensei. Aku tidak bisa menolak rasa yang tidak perubahan sama sekali ini." Lalu Genos berkata, "Saitama sensei, karena aku lemah Anda memberikanku tugas mencapai 10 besar ranking hero. Tapi sebenarnya akhir-akhir ini aku sudah merasakan kau berkompetisi di dalam area yang lemah dibandingkan sensei yang jauh meninggalkanku. Kalau tetap seperti ini, aku merasa aku tidak akan mencapai kekuatan yang aku cari. Dan aku mikirkan tentang ini, dan aku berpikir cara mengubah lingkungan kerjaku.
Lalu Asosiasi Hero akan mendirikan pahlawan Neo. Aku pikir Anda sudah mendengar dari organisasi. Melawan monster yang terus muncul, banyak politikus dan industri bekerja sama untuk menemukan asosiasi pahlawan atas perintah Agoni. Namun 4 tahun setelah itu, ada banyak keraguan tentang sistem politik dan manajemen mereka. Karena itu melihat banyak kerusakan yang disebabkan oleh beberapa pahlawan yang bertarung. Kerugian yang meningkat yang disebabkan oleh pahlawan profesional itu, banyak yang sudah tidak percaya lagi dan juga mulai bocor ke masing-masing media serangkaian skandal karyawan termasuk penggelapan sumbangan. Tapi saat ini masih ditutupi dengan iklan yang ditujukan untuk meningkatkan citranya dan laporan yang bias. Tapi ini cara yang aneh. Semua skandal asosiasi yang dijadwalkan bocor di masa datang. Semuanya yang berpotensi fatal. Jika hal-hal tidak bisa berubah seperti sekarang, asosiasi pahlawan bisa runtuh. Saitama berkata, kau tahu banyak. Genos melanjutkan perkataannya dan saat itulah kelompok pahlawan baru yang dipanggil dengan pahlawan Neo beraksi. Sumber daya manusia di dalam asosiasi pahlawan telah diburu. Dikatakan bahwa sistem untuk menghadapi monster dan perawatan para pahlawan yang dimilikinya juga sangat baik. Dia mengatakan akan menggunakan pengetahuan yang dikembangkan oleh asosiasi pahlawan dan merenungkan kesalahan yang dia buat untuk menjadikannya organisasi pahlawan yang lebih baik. Saitama bertanya dari mana info tentang itu semua dapatkan. Genos mengatakan dia tahu dari seorang pengintai dari pahlawan Neo. Pahlawan milik Neo Heroes akan disebut pahlawan Neo, bukan pahlawan pro. Tampaknya jumlah calon pahlawan baru telah melebihi 2.000 yang akan melawan 600 pahlawan profesional yang dipegang oleh asosiasi pahlawan. Mereka telah memanggil pahlawan profesional hebat milik asosiasi untuk sementara waktu. Jadi mungkin ada beberapa pahlawan yang akan pindah ke pahlawan Neo dari kelas S. Saitama mengatakan, dan mereka tidak akan menemuiku. Dan Genos melanjutkan perkataannya, dan mereka berencana untuk mendaftarkan banyak orang kuat yang belum menonjol. Jadi ada kemungkinan aku bisa mendapatkan petunjuk agar bisa lebih kuat di sana. Saitama berkata, Genos, alasan kau menjadi kuat untuk balas dendam bukan? Genos menjawab, iya, untuk mengalahkan Saibok yang telah mengambil semua dariku 4 tahun yang lalu. Saitama berkata, Saibok itu apa dia masih hidup? Mungkin sudah lama dihancurkan oleh seseorang. Genos berkata, tidak, setidaknya aku belum memastikan informasinya bahkan setelah melihat datanya sejak berdirinya asosiasi pahlawan. Namun catatan dari waktu kejadian tetap ada dan dia juga terdaftar sebagai monster yang keji. Saitama mengatakan bagaimana jika dia bukan pahlawan pro dan bagaimana jika aku yang telah mengalahkannya. Genos menjawab kekuatan Max Saibok itu tidak normal. Saitama Sensei mungkin menang. Tapi kalau bertarung dengan lawan yang kuat seperti itu seharusnya Anda mengingatnya. Saitama dalam hatinya mengatakan, benarkah aku tidak ingat sebanyak berapa monster yang aku lawan? Lalu Saitama bertanya, kau tidak bisa mengalahkannya sekarang Genos? Genos menjawab, aku tidak tahu. Jika aku menemukan dia, Genos memancarkan auranya, dia berkata, aku akan menang. Itulah sebabnya aku berpikir untuk pindah ke pahlawan Neo. Saitama berkata, begitu ya, semoga beruntung. Kemudian Genos mengatakan sebenarnya pahlawan Neo memintaku untuk memperkenalkan siapapun orang yang aku hormati. Kalau Anda tidak terikat dengan asosiasi pahlawan, kenapa Anda tidak ikut pindah denganku? Dengan rekomendasiku, Anda akan diperlakukan dengan baik. Dan sepertinya pihak asosiasi pahlawan tidak menganggap Anda baik. Bagaimana menurutmu? Dan ternyata jawabannya adalah tidak terima kasih. Itu merepotkan. Dan Genos mengatakan juga, baiklah kalau begitu, aku juga tidak masuk. Berakhir chapter ini, Genos menantang Saitama untuk berduel. Duelnya Genos menunjukkan cahaya yang terang menyilaukan Saitama sehingga Saitama menutup matanya. Duel mereka tidak sampai selesai, baru saja mulai Genos langsung menghentikan serangannya. Genos pikir Saitama tidak mengakui dirinya kuat, dan juga di chapter ini Genos menjelaskan tentang pahlawan Neo yang akan didirikan. Dan Genos berminat untuk masuk ke pahlawan Neo karena menurutnya dia bisa menjadi lebih kuat. Kemudian Genos juga mengajak Saitama untuk join. Tapi Saitama menolak ajakan Genos. Tapi malah endingnya Genos juga tidak ingin ikut masuk. Padahal dia menjelaskan semuanya secara rinci mengenai pahlawan Neo.
dan minat dia, tapi dia malah mengikuti keputusan Saitama untuk tidak ikut masuk ke pahlawan Neo. Jadi ikuti gurumu maka kau tidak akan tersesat, tapi dengan garis besar, gurumu harus baik. Untuk review manga One Punch Man, sampai ketemu lagi di review manga One Punch Man atau manga-manga lainnya. Tak lupa terima kasih buat kalian yang udah nonton setia di channel ini. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.